Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran Bahasa Indonesia. Masih belajar di rumah? Tetap semangat. Jika keluar, memakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang kaidah atau ciri kebahasaan teks tanggapan. Ciri kebahasaan teks tanggapan meliputi kalimat kompleks, kalimat aktif, kalimat deskripsi, kalimat penilaian, kata rujukan, dan kata tugas. Sebelum dibahas, silakan perhatikan bagan berikut. Baik, kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu kalimat kompleks atau disebut juga dengan kalimat majemuk. Apanya yang kompleks? Kompleks di sini adalah jumlah predikatnya. Jumlah predikat pada kalimat kompleks atau kalimat majemuk lebih dari satu. Kalimat majemuk dibagi menjadi kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk setara. Apa yang dimaksud dengan kalimat majemuk setara? Kalimat majemuk setara antara predikat yang satu dengan predikat yang lainnya mempunyai hubungan yang setara. Masing-masing predikat atau klausanya berdiri sendiri. Kalimat majemuk setara dibedakan menjadi kalimat yang mempunyai hubungan penjumlahan. Kata penghubungnya adalah dan, serta, lagi pula. Contoh, ayah membersihkan pekarangan dan ibu menyapu lantai. Kalimat majemuk setara hubungan pemilihan. Kata penghubungnya adalah atau. Contoh, kalian boleh memilih ujian lisan atau ujian tertulis. Selanjutnya, hubungan perlawanan. Kata penghubungnya adalah tetapi, melainkan, sedangkan. Contoh dalam kalimat, kami bukan mengejek, melainkan mengatakan yang sebenarnya. Berikutnya adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang klausanya atau predikatnya antara yang satu dengan yang lain tidak setara, melainkan ada induk kalimat dan anak kalimat. Kalimat majemuk bertingkat itu ada yang perluasan subjek, perluasan predikat, perluasan objek, dan perluasan keterangan. Pada bagian ini saya bahas berdasarkan hubungan. Pertama, hubungan waktu. Kata penghubungnya adalah sejak, ketika, sewaktu, manakala. Contohnya, dia datang ke rumah ketika aku sedang pergi. Yang kedua, hubungan tujuan. Kata penghubungnya adalah agar, supaya. Contoh pada kalimat, siswa belajar dengan rajin supaya mencapai hasil yang diharapkan. 3. Hubungan syarat. Kata penghubungnya adalah jika, apabila, seandainya, asalkan. Contohnya, jika tidak hujan, kami akan datang. Yang terakhir adalah hubungan sebab akibat. Kata penghubung yang digunakannya adalah sehingga, oleh karena itu. Contohnya, adik belajar dengan rajin sehingga mendapat nilai yang baik. Selanjutnya adalah kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran merupakan gabungan atau campuran kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Namun tidak dibahas pada bagian ini. Selanjutnya adalah kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan atau melakukan aktivitas. Kalimat aktif dapat dibedakan menjadi kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang berobjek. Biasanya predikatnya menggunakan awalan me. Contoh kalimatnya, saya membaca buku. Saya subjek, membaca predikat, dan buku adalah objek. Sementara itu, kalimat aktif intransitif, yaitu kalimat yang tidak berobjek. Biasanya predikatnya berawalan ter, ber, dan konfiks ke an.
Contoh dalam kalimat, saya tertidur. Dia menangis. Dia terkejut. Berikutnya adalah kalimat atau bahasa deskripsi, yakni sesuai dengan pembahasan pada video sebelumnya bahwa struktur teks tanggapan meliputi deskripsi teks. Pada deskripsi teks terdapat kalimat atau bahasa-bahasa yang menggambarkan atau melukiskan suatu benda, peristiwa, atau suatu karya. Contohnya, sebuah lukisan seni kelas tinggi dari sang pelukis Apandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan tersebut masih alami, tampak terlukis apa adanya dari alam. Keempat adalah kalimat atau bahasa penilaian. Pada teks tanggapan, terdapat kritik atau pujian terhadap sebuah karya, benda, atau peristiwa yang ditanggapi. Contohnya, ekspresi goresan khas Apandi terlihat unik, yang menjadikan lukisan ini istimewa. Nah, ini adalah kalimat penilaian berupa pujian terhadap lukisan Apandi. Kelima, kata rujukan. Kata rujukan merupakan kata yang merujuk pada kata sebelumnya. Contoh, ini adalah coretan dan lukisan. Lukisan karya ternama memang mempesona. Coretan tersebut mempunyai ciri khas sang pelukisnya. Nah, kata coretan merujuk kepada kata lukisan. Contoh lain, Apandi adalah seorang pelukis. Dia menghasilkan banyak karya yang mengagumkan. Kata dia merujuk kepada kata sebelumnya yaitu Apandi. Dan yang terakhir adalah kata tugas. Kata tugas merupakan kata yang mempunyai makna gramatikal, yakni kata yang mempunyai arti bila digabungkan atau dihubungkan dengan kata yang lain. Kata tugas dapat dibedakan menjadi kata depan, kata penghubung, dan kata seru. Kata depan yaitu contohnya di, ke, dari. Misalnya dalam kalimat, saya dari Bandung. Nah, dari di situ adalah kata depan dan penulisannya dipisahkan. Yang kedua adalah kata penghubung. Kata penghubung misalnya dan, tetapi, bahwa. Sebagaimana yang dijelaskan pada kata penghubung kalimat majemuk, baik majemuk setara maupun bertingkat. Dan yang terakhir adalah kata seru. Contohnya, wah, amboy, oh. Contoh, amboy, lukisan ini bagus sekali. Contoh lain, oh, buku itu, aku juga tidak tahu. Itulah ciri kebahasaan yang banyak ditemukan pada teks tanggapan. Untuk lebih memahami, silakan kalian membaca buku siswa pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian, tentukan unsur-unsur tersebut. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu dengan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.